Perkenalkan, nama saya Brian Stefanus Putra Tumloba, Prodi PAK dari ST Rumah Murid Kristus. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi intisari Alkitab. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa harus belajar intisari Alkitab? Alasan mengapa kita harus belajar intisari Alkitab, karena intisari Alkitab membantu kita memahami Alkitab dalam sebuah urutan yang sangat jelas dan rinci, sehingga dengan adanya intisari Alkitab kita dapat memahami berbagai kronologis dalam Alkitab, sehingga Alkitab yang begitu tebal memiliki ribuan detail, ratusan karakter, 75.000 kata, lebih dari 1.200 pasal, 30.000 ayat, serta versi dan terjemahan yang tidak terhitung lagi, bisa menjadi cerita yang sangat singkat dengan adanya intisari Alkitab. Nah, dalam intisari Alkitab kita akan menyusun cerita singkat, yaitu Alkitab dalam sebuah irisan, peta atau panggung Alkitab, kemudian kisah singkat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita masuk pada bagian irisan Alkitab. Alkitab dibagi dua bagian yang besar, yaitu cerita lama dan cerita baru, yang dibagi oleh sebuah lembaran kertas putih, sehingga terbagi juga menjadi 8 bagian irisan dan menjadi 4 irisan lama dan 4 irisan baru. Nah, 4 irisan lama ini berhubungan dengan 4 irisan baru, yaitu sebagai landasan perjanjian lama dan sebagai landasan perjanjian baru. Kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil, kemudian kitab sejarah berhubungan dengan kitab Kisah Para Rasul, kemudian kitab puisi atau syair berhubungan dengan kitab surat-surat. Kemudian yang terakhir yaitu kitab nabi-nabi berhubungan dengan kitab Wahyu. Nah, Alkitab ini ditulis sekitar 1600 tahun sebelum Masehi, di mana Perjanjian Lama ditulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, dan Perjanjian Baru kurang lebih ditulis 100 tahun sebelum Masehi. Kemudian Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan dari 40 penulis ini memiliki satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Nah, Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Dalam PL atau Perjanjian Lama menuliskan mengenai hukum Taurat, yaitu perjanjian adanya juru selamat, dan dalam Perjanjian Baru menulis mengenai kisah karunia atau penggenapan. Dalam teleskop, Perjanjian Lama mengarah pada masa lalu yang kekal, dan pada Perjanjian Baru mengarah kepada masa depan yang kekal. Yang terakhir yaitu mikroskop, yaitu janji Allah kepada Abraham yang terdapat dalam Kejadian 12, di mana ada janji Tuhan untuk Abraham, dan janji inilah akhirnya menjadi benang merah hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada bagian irisan Alkitab ini terdapat teleskop dan mikroskop. Nah, artinya itu Alkitab ini tersusun secara rapi atau terdiri secara rapi, dan semua dari kejadian dari Alkitab ini akan menuju pada pelayanan Tuhan Yesus, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian peta panggung Alkitab. Nah, peta panggung Alkitab terjadi di pesisir laut Mediterania, di mana ada satu daerah yang sangat penting bagi kekristenan, maka menjadi sentral politik dunia. Alasan membuat peta ini karena memang di peta inilah terjadi sebuah kisah secara urut-urutan, yaitu kisah Alkitab baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam peta ini terdapat 6 kumpulan air, 10 daerah serta jarak relatif. Nah, 6 kumpulan air terdiri dari L-Medit itu Laut Mediterania, DG itu Danau Galilea, SE itu Sungai Efrat, LM itu Laut Mati, LM itu Laut Merah, dan TP itu Teluk Persia. Kemudian 10 tempat lokasi yang terbagi menjadi 6 di sebelah kiri, yaitu K itu Kanan, Y itu Yerusalem,
GN itu Gunung Nebo, M itu Mesir, dan KB itu Kadesh Barnea, kemudian GS itu Gunung Sinai. Kemudian sebelah 4 sebelah kiri yaitu U itu Ur Kasdim, B Babilonia, H itu Haran, dan Niniwe atau Asyur atau NA. Dalam peta ini juga terdapat perjalanan Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, serta perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yaitu Kanaan, yang dapat kita lihat pada gambar peta. Selanjutnya kita masuk pada bagian cerita singkat kitab. Nah, kita dapat memahami Alkitab dengan singkat, padat dan jelas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, caranya dengan memakai akronim C7SY, di mana C itu ciptaan, 7 itu terdiri dari 4 tokoh dan 3 komunitas, kemudian S itu senyap, dan yang terakhir Y itu Yesus. Kita masuk pada bagian penciptaan. Nah, kisah ini dimulai ketika pria dan wanita pertama, yaitu manusia, diciptakan Allah segambar dan serupa Allah. Kemudian pada bagian kedua ini yaitu dosa pertama itu terjadi karena manusia diberikan hak bebas dan ujian oleh Allah, tetapi manusia itu tergoda oleh iblis dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kemudian akibat dosa ini Allah pun berfirman bahwa akan memberikan penebus untuk menyediakan jalan bagi umat manusia untuk kembali kepada keberadaannya semula. Itulah ini pertama. Kemudian keluarga pertama yaitu ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Adam pun menghampiri istrinya Hawa sehingga Hawa mengandung dan melahirkan anak-anak, yaitu Kain dan Habel. Nah, selanjutnya itu pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama ini terjadi ketika Kain dan Habel memberikan persembahan bagi Tuhan, dan Allah mengindahkan persembahan Habel sedangkan Kain tidak. Karena itu Kain merasa iri sehingga membunuh adiknya sendiri. Baik, kita masuk pada bagian banjir atau pelangi, di mana kisah ini terjadi ketika manusia telah banyak memenuhi bumi, dan di saat bersamaan juga manusia telah banyak melakukan segala kejahatan dan dosa, sehingga Allah mulai menyesal telah membuat manusia itu, dan Allah ingin melenyapkan. Baik, kita masuk pada bagian banjir atau pelangi, di mana kisah ini terjadi ketika manusia sudah mulai banyak memenuhi bumi, dan di saat bersamaan juga manusia telah melakukan banyak sekali kejahatan atau dosa di hadapan Allah, sehingga Allah mulai menyesal telah membuat manusia, dan Allah ingin melenyapkan manusia yang ada di bumi dengan mendatangkan air bah. Nah, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, Nuh di bawah kepemimpinan Nuh ini, Nuh bersama 8 orang dan sepasang binatang diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera yang dibawa oleh Nuh beserta keluarganya dari air bah ini. Nah, singkat cerita, Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan melenyapkan manusia lagi dengan air bah ini, dan janji Allah itu ditandai dengan sebuah pelangi. Kita masuk pada bagian Menara Babel, di mana kisah ini terjadi ketika manusia ingin menyaingi Allah dengan cara membangun sebuah menara yang tingginya sampai mencapai langit. Dan ketika Allah melihat rencana manusia ini, Allah pun mengagalkan rencana manusia ini dengan cara mengacau balaukan setiap bahasa mereka, karena pada waktu itu manusia menggunakan satu bahasa. Nah, karena itulah menara itu diberi nama Menara Babel, yang dimana disitulah dikacau balaukan setiap bahasa manusia. Kita masuk pada bagian 4 tokoh. Tokoh yaitu tokoh pertama Abraham, dan terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan terdapat dalam Kejadian 12 sampai 23. Nah, permulaan Abraham ini adalah panggilan di mana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah sanak saudaranya untuk pergi ke tanah yang ditujukan oleh Tuhan. Nah, karena ketaatannya, Abraham pun ikut kehendak Allah dengan keluar dari tanah Ur Kasdim beserta keluarga dan saudaranya itu Lot. Kita masuk pada bagian PBB, yaitu tanah benih berkat, di mana Allah memberikan janji kepada Abraham mengenai tanah benih dan berkat. Nah, itu di mana tanah itu yaitu negeri yang akan diberikan kepada Abraham, kemudian benih itu yang merupakan keturunan bahwa dari keturunan Abraham lah akan lahir sebuah bangsa yang besar yang banyak yang seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan kemudian berkat
mana Allah akan memberkati Abraham serta keturunannya. Nah, inilah yang disebut dengan perjanjian Abraham. Yang berikutnya itu I, yang berarti Ismail Ishak, di mana Abraham memiliki dua anak, yaitu Ismail Ishak, dan salah satunya itu merupakan anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Tapi mengapa Ismail ini bukan anak yang dijanjikan Tuhan? Karena pada waktu itu Allah berjanji kepada Abraham dan istrinya Sarah untuk akan memberikan anak di umur mereka yang sudah lanjut usia, tapi karena ketidakpercayaan Sarah, sehingga Sarah menyuruh Abraham untuk mendekati agar budaknya untuk melahirkan sebuah anak, dan dia berpikir bahwa anak inilah yang dijanjikan Tuhan, tapi ternyata tidak. Tapi Ishaklah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Abraham dan istrinya Sarah. Nah, kita masuk pada bagian yaitu Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini merupakan anak dari Ishak. Nah, pada kisah ini terjadi perebutan hak kesulungan, di mana Yakub menipu ayahnya untuk merebut hak kesulungan yang akan diberikan kepada Esau. Kita masuk pada bagian yang terakhir dari Abraham, yaitu 12. 12 ini berarti 12 anak Yakub yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Kita masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Yusuf, yang masih memiliki tahun yang sama, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi, dan terdapat dalam Kejadian 37-50. Nah, Yusuf ini merupakan salah satu dari 12 anak Yakub yang paling bungsu, dan juga Yakub ini sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Nah, karena hal inilah menimbulkan kecemburuan dan iri hati terhadap saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya pun melakukan hal yang jahat pada Yusuf hingga menjualnya ke tanah Mesir. Nah, karena kecerdasan Yusuf di tanah Mesir, ia pun dianggap menjadi penguasa di atas tanah Mesir. Nah, pada waktu timbul kelaparan di tanah Kanaan, Yakub beserta anak-anaknya pun pergi ke Mesir, karena disitulah Mesir masih memiliki cadangan makanan. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Yusuf. Nah, pada bagian Yusuf ini ada namanya perbudakan. Nah, perbudakan itu terjadi ketika Yusuf setelah meninggal, segala pengabdiannya di tanah Mesir mulai hilang, dan bisa bersamaan saat itu juga bangsa Israel semakin bertambah banyak di tanah Mesir, sehingga pada waktu pemerintahan Firaun yang baru merasa takut akan bangsa Israel ini, sehingga mereka memperbudak bangsa Israel agar tidak akan jadi pemberontakan terhadap bangsa Mesir. Nah, kemudian itu 430 ini yaitu waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir itu selama 430 tahun. Baik, kita masuk pada bagian tokoh yang ketiga, yaitu Musa, yang terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dan kisah Musa ini terdapat dalam Keluaran 1 ayat sampai dengan Ulangan 34. Nah, setelah beberapa abad bangsa Israel dalam perbudakan, Musa pun tampil di depan dan mendatangi Firaun berulang-ulang untuk menyampaikan, "Lepaskanlah umatku." Nah, pesan dari Allah itu, dan setelah Musa mendatangkan jumlah tulah ke Mesir, akhirnya baru Firaun membiarkan Israel pergi. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Keluaran, di mana di bawah petunjuk Musa, sejumlah bangsa Israel dan keluarga mereka pun diizinkan untuk meninggalkan Mesir. Kita masuk pada bagian Gunung Sinai, di mana setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka pun diperintahkan untuk pergi ke Gunung Sinai. Nah, saat mereka pergi ke Gunung Sinai, mereka pun melewati Laut Merah, di mana pada saat itu terjadi sebuah peristiwa atau keajaiban, di mana Musa membelah laut itu menjadi dua ketika bangsa Mesir itu mengejar mereka, dan bangsa Mesir pun berjalan melewati laut yang terbelah itu hingga sampai ke ujungnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian MSU, yang artinya itu moral, sosial, dan upacara. Nah, pada saat mereka berada di Gunung Sinai, Allah memberikan Taurat atau hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel, dan yang bertemakan 3, yaitu pertama moral, yaitu yang dikenal dengan hukum Taurat, yaitu 10 perintah Tuhan atau 10 hukum yang diberikan kepada bangsa Mesir dan Musa. Kemudian sosial, yang dinyatakan dengan peraturan dari Allah, yaitu bagaimana bangsa itu harus hidup bersama saat pengembaraan mereka di padang gurun hingga sampai masuk pada tanah perjanjian. Kemudian upacara, yaitu Allah memberi petunjuk kepada umatnya bagaimana menyembah Dia di kemah suci dan di Bait Allah. Kita masuk pada bagian Kades Barnea, di mana Allah memerintahkan Musa untuk pergi ke Kades Barnea, dan disinilah bangsa umat Israel itu beristirahat. Nah, di Kades Barnea ini juga Allah memerintahkan Musa untuk
memilih orang dari 12 suku ini untuk pergi mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Setelah itu Musa pun memilih salah satu orang dari 12 suku ini, kemudian menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Singkatnya, setelah para pengintai ini kembali dari tanah Kanaan, 10 diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan, karena orang-orang di tanah Kanaan itu memiliki dinding yang sangat kokoh serta memiliki orang-orang yang bertubuh besar atau raksasa. Sedangkan 2 di antara 12 pengintai itu mengatakan bahwa jika mereka percaya kepada Allah, maka Allah dapat mengalahkan semuanya itu sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena 10 orang ini memiliki pendapat yang besar, memiliki pendapat yang lebih banyak dari 2 orang ini, sehingga bangsa Israel pun mempercayai mereka, sehingga timbul keraguan untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, kemudian kita masuk pada 40, di mana 40 ini yang berarti ketika bangsa Israel ragu dengan tuntunan Tuhan, yaitu untuk masuk ke tanah Kanaan, Tuhan pun menghukum mereka dengan berada di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, itu 5 khotbah, di mana sebelum Musa meninggal, Musa pun memberikan atau menuliskan 5 khotbah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian Musa menutup dengan menulis perjanjian tanah yang terdapat dalam kitab Ulangan 30 ayat 1-10, yaitu Alkitab melukiskan perjanjian Allah yang tidak bersyarat pada Israel, yaitu tanah itu akan menjadi warisan milik mereka untuk selama-lamanya. Dan janji ini memperkuat atau menerangkan lebih lanjut mengenai tanah bagian dari perjanjian Abraham antara Allah dan Abraham. Kemudian kita masuk pada tokoh terakhir, yaitu Yosua, yang dimana setelah Musa mati, Musa digantikan oleh Yosua yang hidup sama seperti Musa, kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, pada bagian pertama ini yaitu Yeriko atau Ai, yang dimana Yosua dan orang Israel merebut kota pertama, yaitu Yeriko, lalu merebut kota Ai. Kemudian pada bagian kedua itu tanah dibagi, yang dimana di bawah kepemimpinan Yosua, orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan dan tanah itu dibagi-bagi. Dan kemudian setelah itu Yosua meninggal, dan setelah Yosua meninggal tidak ada pengganti Yosua yang memimpin bangsa Israel. Kemudian kita masuk pada 3 komunitas, yaitu yang pertama anarki, yang dimana setelah Yosua mati tidak lagi pemimpin besar nasional yang bangkit untuk memberikan perintah, sehingga setiap suku serta rakyatnya melakukan apa yang benar di mata dan hati mereka. Kita masuk pada bagian hakim-hakim, yaitu selama periode ini dari waktu ke waktu Allah membangkitkan sejumlah hakim-hakim untuk membawa mereka atau bangsa Israel kembali kepada pola hidup yang benar seperti yang dituntut oleh hukum Musa. Nah, banyak dari para hakim yang dibangkitkan oleh Allah adalah pemimpin besar militer. Itu suruh ngambil. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu hakim-hakim. Nah, selama periode ini dari waktu ke waktu Allah membagikan sejumlah hakim-hakim untuk membawa mereka kembali kepada pola hidup yang benar seperti yang dituntut oleh hukum Musa. Nah, banyak dari para hakim yang dibagikan oleh Allah adalah pemimpin militer besar. Periode hakim-hakim ini merupakan periode kemurtadan nasional, yaitu mereka telah meninggalkan Imam Abraham. Situasi yang terjadi adalah merupakan perputaran dan terus-menerus dari keadaan buruk menjadi lebih buruk, kemudian kembali menjadi baik, kembali lagi ke keadaan buruk, begitu seterusnya. Nah, ketika keadaan menjadi sangat buruk, Allah membangkitkan seorang hakim untuk bangsa Israel. Kita masuk pada bagian yang kedua, itu 350, yang berarti ini adalah masa pemerintahan hakim-hakim, yaitu selama 350. Dan setelah 350 tahun berada dalam kebejatan dan pemberontakan secara nasional, dosa mereka semakin berlimpah dan mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar. Dan hakim-hakim terakhir dari anarki ini adalah Nabi Samuel. Kita masuk pada bagian kerajaan yang terjadi kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, dan kerajaan ini terdapat dalam kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Tawari, kemudian kitab Raja-Raja. Nah, pada asal yang pertama itu STS, yang berarti Saul, Daud, Salomo.
Periode kerajaan ini dimulai ketika Samuel mengurusi Saul, raja pertama atas permintaan orang Israel. Dan segera setelah Saul menjadi raja, dia mengalami banyak penderitaan. Akhirnya Allah membuang Saul karena sifatnya dan kelemahan dalam kepemimpinannya. Kemudian Samuel dipanggil untuk mengurusi penerus tata kerajaan Saul. Samuel mencari ke seluruh wilayah dan akhirnya ia menemukan dalam keluarga Ishak dekat kota Bethlehem. Anak Isai yang paling kecil Daud ditemukan dan diurapi oleh Samuel untuk jadi raja yang selanjutnya. Pada waktunya Raja Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan mewarisi tahta Saul. Nah, dan kepada Daud Allah memberikan perjanjian Daud, yaitu janji Allah yang tidak bersyarat kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan senantiasa mempunyai seorang raja yang berasal dari keturunan Daud. Dan juga ini juga merupakan ramalan dari kedatangan Mesias yang akan diramalkan 1000 tahun lagi. Nah, perjanjian Daud ini kita dapat lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 16 yang merupakan janji terbesar, yaitu melalui Nabi Nathan yang merupakan nabi kerajaan. Allah mengatakan hal ini, yaitu keluarga kerajaanmu dan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan kemudian perjanjian Daud ini merupakan penjelasan mengenai benih yang dijanjikan dalam perjanjian Abraham selain tanah dan berkat. Nah, kemudian Daud juga merencanakan sebuah tempat ibadah dan membawa semua peralatan ke kota untuk membangunnya. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangunnya sebab dia telah banyak menimpakan darah tahta Daud. Nah, kemudian kita masuk kepada Salomo. Salomo anak yang dilahirkan dari Batsheba. Nah, di bab pemerintahan Salomo membangun bait Allah dan negara kesatuan Israel bangkit menjadi negara yang kuat karena kekayaan dan pengaruhnya. Nah, Salomo ini menjadi terkenal karena hikmatnya dan ambisinya dalam membangun bait Allah yang besar ini. Kerjaannya menjadi kerajaan yang megah, membuat iri raja-raja dari negeri sekitarnya. Karena hal ini, Salomo harus membayar dengan harga yang tinggi atas ambisinya membangun kerajaannya yang pada akhirnya membawa kerajaannya kepada kebangkrutan, dan ia pun jatuh kepada penyembah berhala. Nah, setelah Salomo itu selesai membangun bait Allah, ia kemudian membangun sebuah kul atas bukit Zaitun di sepanjang lembah Kidron, menyembah ilah-ilah orang kafir yang dibawa oleh istri-istrinya ke kota. Nah, dan sekali lagi penyembah berhala itu masuk ke dalam orang Israel yang selanjutnya menyebabkan timbulnya banyak persoalan trouble. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu setelah kematian Raja Salomo, masa kekosongan kepemimpinan terjadi di negara Israel. Kemudian terjadi perang saudara yang mengakibatkan kerajaannya terbelah, yaitu menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan selatan. Dan dosa juga semakin berkembang di kedua kerajaan ini, dan mereka terpisah dari Allah. Nah, 10 suku bergabung yang menjadi kerajaan utara dan disebut sebagai Israel, sementara 2 suku yaitu Benyamin dan Yehuda satu menjadi kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara jauh lebih besar dan tetap menggunakan nama Israel. Dan akibat dari pecahan 10 suku yang tergabung sebagai kerajaan utara, memindahkan ibu kotanya ke wilayah yang dikenal bahkan sampai sekarang sebagai Samaria. Sementara itu 2 suku dari kerajaan selatan, Yehuda dan Benyamin, ibu kotanya tetap di Yerusalem. Kemudian negara ini tetap terpisah selama berabad-abad. Para nabi besar dalam perjanjian lama ini bangkit menentang tindakan yang dilakukan oleh kedua kerajaan ini, utara dan selatan. Nah, dengan berbagai cara mereka berulang-ulang memanggil bangsa ini untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan yang tertulis pada hukum Taurat yang diberikan oleh pencipta mereka pada Musa. Nah, pada saat itu para nabi juga menulis dan membicarakan mengenai Mesias yang akan segera datang. Nah, di tengah-tengah keputusan dari bangsa ini, Allah berbicara melalui Nabi Yeremia, yaitu perjanjian baru yang tertulis di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, yaitu Allah memproklamasikan perjanjian yang tidak bersyarat mengenai rencananya bagi umat pilihannya juga bagi semua orang di muka bumi. Inilah janji Allah yang indah yang diucapkan oleh Nabi Yeremia dalam ratapannya. Akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa Mesias yang dijanjikan adalah seorang yang akan melepaskan Israel dan Yehuda dan semua bangsa yang di muka bumi ini dari perbudakan dosa. Nah, seseorang yang akan mengembalikan mereka menjadi
ciptaan yang memiliki hubungan yang tidak berusaha dengan pencipta mereka. Deklarasi yang diucapkan oleh Yeremia ini juga merupakan penekanan dari berkat dari perjanjian Abraham. Maka kemudian setiap dua kerajaan terdapat 20 raja-raja. Kerajaan sebelah utara dimulai dengan Raja Yeroboam, kita bisa kemudian di bagian selatan yaitu Rehobeam. Nah, dua kerajaan ini Israel kerajaan utara merupakan kerajaan yang jahat. Tidak ada kerajaan baik, akan tetapi di bagian selatan itu ada beberapa raja yang baik, meskipun sedikit jumlah raja yang baik. Kemudian Israel kerajaan utara berdiri selama 200 tahun, sedangkan kerajaan Yehuda atau selatan bertahan selama 150 tahun atau bertahan selama 350 tahun setelah kerajaan tersebut terbelah. Kemudian berikutnya yaitu Allah menghukum dengan mendatangkan serbuan dari negara Asyur yang menakutkan dari arah tenggara, yang membawa kerajaan utara ke pembuangan. Kemudian rakyat yang menjadi terpecah ke negara Asyur dan negara-negara lainnya. Nah, akan tetapi kerajaan Yehuda atau selatan mengalami hukuman yang berbeda. Pada waktu itu bangsa Babel mengalahkan Asyur. Kemudian Raja Babel Nebukadnezar sekarang mengarahkan perhatiannya kepada kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Yehuda di bagian selatan ditawan oleh Babel dan dibawa ke pembuangan. Baik, kita masuk pada bagian komunitas terakhir yaitu pembuangan, di mana pembuangan ini mesti dengan tahun yang sama, itu 1000 tahun sebelum Masehi. Dan pembuangan ini bisa kita baca dalam kitab Esra, Nehemia, dan Ester. Nah, pembuangan ini dimulai dengan angka 70, yaitu tempat di mana Yehuda dibuang selama 70 tahun, dan setelah 70 tahun pembuangan, penguasa Babel mengizinkan tawanan dari kerajaan selatan Yehuda untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok, kota, dan bait Allah mereka. Nah, selama pembuangan ini di Babel, penduduk dari kerajaan Yehuda dipanggil dengan sebutan orang Yahudi dari nama suku Yehuda, dan juga sinagoge tradisi orang Yahudi mulai dibangun di Babel selama dalam pembuangan. Kemudian kita masuk dalam 3 perjalanan, di mana perjalanan kembali ke tanah dibagi menjadi 3 gelombang, dengan perjalanan kaki yang sulit hingga kembali ke tanah perjanjian, yaitu perjalanan pulang mengambil rute sepanjang daerah bulan sabit atau Krisken yang subur, kemudian berputar dari arah selatan menuju ke tanah perjanjian. Kemudian 3 gelombang perjalanan ini kembali ke tanah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Kemudian kita masuk pada 100 tahun atau 50.000, dan yang dalam kisah ini yaitu dalam kurun waktu 100 tahun tersebut 50.000 orang sudah kembali. Dan meskipun yang kembali ke tanah perjanjian sebanyak 50.000 orang, masih banyak yang tinggal di Babel. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berhasil dalam bisnis, yang sudah punya rumah pribadi di Babel. Mereka inilah yang bertanggung jawab akan pembiayaan perjalanan dan pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh mereka yang kembali. Kemudian kita masuk pada ZEN, yaitu dimana itu adalah Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Nah, selama perjalanan kembali dari Babel ke Israel, mereka dipimpin oleh 3 orang yang namanya terkenal, yaitu Zerubabel, yang akan kita ingat karena peranannya yang penting bagi orang yang pertama kali melakukan pembangunan Bait Allah. Kemudian Ezra, yaitu nabi besar yang pulang ke Yerusalem untuk mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang yang sudah kembali. Sementara itu Nehemia yang merupakan pemimpin dan administrator perjanjian lama yang besar, kembali untuk membangun pintu gerbang dan tembok-tembok kota. Dalam waktu yang sangat singkat, Nehemia yang orang-orang yang Israel membangun pintu gerbang dan tembok kota yang merupakan benteng pertahanan bagi kota Yerusalem. Nah, ketiga orang besar ini, yaitu Zerubabel, Ezra, dan Nehemia, merupakan nabi diplomat yang membimbing orang-orang yang sudah kembali ke tanah mereka. Kemudian kita masuk pada bagian S, yaitu senyap. Nah, pada perjanjian lama berakhir kira-kira pada tahun 500 sebelum Masehi, dan kemudian senyap ini, periode ini berlangsung selama 400 tahun, berada di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan periode ini merupakan periode yang sangat penting. Nah, Alkitab orang Protestan tidak mencatat adanya peristiwa atau wahyu tambahan dari Allah saat periode ini, karena dalam periode ini Allah
berhenti berfirman atau memberikan wahyu lagi kepada umat manusia melalui nabi-nabi. Nah, pada masa saat ini ada dua peristiwa yang besar yang terjadi. Yang pertama itu ada seorang Yunani, yaitu Alexander Agung, seorang pemuda militer Yunani yang mempunyai bakat yang luar biasa yang dapat mengubah jalannya sejarah dunia. Alexander ini dilahirkan di Makedonia kira-kira 300 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, yang merupakan anak dari Raja Philip di sebuah kota kuno Filipi. Dan juga Alexander ini juga merupakan anak didikan dari Aristoteles. Nah, Alexander mempengaruhi sejarah dunia sama seperti beberapa tokoh lainnya yang hidup pada zaman sebelum dan sesudahnya, dan pasukan penakluknya menyapu hampir semua wilayah yang terkenal di dunia. Kemanapun dia pergi, Alexander menyebarkan budaya Helenistik, berarti segala sesuatu dilakukan dengan cara-cara orang Yunani. Nah, pada setiap wilayah yang ditaklukkannya, Alexander memberikan kontribusi budaya yang penting. Kontribusi Alexander terhadap Injil adalah penggunaan bahasa Yunani sehari-hari yang dikenal sebagai koine atau koinai. Dan kemudian Alexander meninggal dunia pada usia 33 tahun bersekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian kita masuk pada peristiwa yang kedua, yaitu sistem Roma, di mana wilayah kekaisaran Roma membentang dari Inggris sampai ke sebelah utara Arab dan dari sebelah utara Afrika sampai ke sebelah selatan Rusia sekarang ini. Dan kekaisaran Roma yang mengambil alih sejarah dunia dengan sistem rumahnya, bidang administrasi, hukum, komunikasi, transportasi, perpajakan, dan lain-lain. Pada masa ini orang Yahudi mengesahkan kanon dalam bahasa Ibrani dan juga PL dan bahasa Ibrani. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu Yesus. Nah, bagian pertama dari Yesus ini adalah hidup, yaitu merupakan masa kanak-kanaknya yang lahir dan dibesarkan sebagai seorang yang mulia. Pelayanan awal atau pertama di Yerusalem yang perjalanannya ke utara dan masuk ke daerah Galilea. Pelayanan yang luar di Galilea dengan pusat di Kapernaum dan pelayanan singkat di Karia. Akhirnya minggu terakhir dari hidupnya, pelayanan Yerusalem yang kedua atau yang terakhir. Kemudian bagi perbagian salib, di mana di sini di Taman Getsemani di seberang lembah Kidron dari Bet Allah Herodes, Yesus pergi untuk berdoa ketika dia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Di sana ia memohon, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripada-Ku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Nah, di sini kita menjumpai bahwa semua kejadian dari jam-jam tertentu Yesus memimpin pada kematian di salib. Implikasi fundamental dari kalimat sepertinya itu sudah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian gereja, yaitu yang mengandung semua kejadian yang mengubah dunia yang ditandai oleh pembentukan eklesia. Mereka yang dipanggil keluar dan dimulai dari Yerusalem dengan Yakobus dan Petrus dan rekan-rekan setia mereka, dan kemudian keluar ke dunia dengan Paulus, Lukas, dan Barnabas dan lain-lainnya. Nah, dan di sini kita melihat dari diri kita menemukan peran kita dalam merencanakan segala zaman yang agung dimulai oleh Allah melalui Abraham. Kemudian kita masuk pada kitab Injil. Kitab Injil ini sebagai fakta dari teologi era baru Yesus Kristus, tepat di belakang secara gereja yang diceritakan oleh kisah para rasul. Kemudian kita masuk pada kisah para rasul. Nah, pada kisah para rasul ini yaitu menceritakan mengenai kisah para rasul yang sedang menghadapi berbagai masalah pada saat mereka menyampaikan Injil kepada orang-orang dengan berbagai risiko sehingga menimbulkan kematian bagi mereka. Kemudian surat-surat itu mengenai isu-isu dari gereja mula-mula, surat-surat banyak dari para rasul kepada organisme mula-mula yang sampai saat itu belum dikenal. Nah, ini adalah surat-surat kepada gereja mula-mula, memberi kita pengertian dan instruksi tentang bagaimana gereja yang masih bayi itu harus beroperasi pada awal atau masa awal tersebut dan di masa tersebut. Kemudian kita masuk pada Wahyu, yaitu klimaks dari kitab, memberikan pandangan singkat akan misteri dan kemegahan masa depan kekekalan. Baik, kita masuk pada kesimpulan, yaitu dengan adanya intisari Alkitab yang tersusun secara rumit dan sistematis dapat kita mengerti dengan singkat, padat, dan jelas. Hal ini dikarenakan dengan adanya intisari Alkitab menjelaskan Alkitab secara teratur dengan benang merah dan tidak terputus. Dengan demikian,
Hal ini dapat mendorong kita untuk membaca Alkitab